Coba kalian bayangkan di sebuah ruangan sidang yang sunyi dan ada hakim di sana, namun tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan. Tembakan meletus berkali-kali, bukan dari penjahat tapi melainkan dari seorang penonton yang merupakan ibu dari korban yang sedang menyaksikan sidang pembunuhan anaknya. Ia menembak berkali-kali orang yang telah melakukan hal keji tersebut kepada sang anak. Ini bukanlah film, tapi ini sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang bernama Marianne Bahmer. Dan inilah kisah hidupnya tentang cinta seorang ibu yang tak terbatas. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Jadi kali ini aku bakal bawain sebuah cerita nyata yang mengisahkan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap putrinya. Ibu tersebut bernama Marianne Bahmer. Marianne lahir pada tahun 1950 di sebuah kota kecil di Jerman. Hidupnya tidak pernah mudah, bahkan di umurnya yang masih muda yaitu umur 16 tahun, Marianne sudah melahirkan anak pertamanya dari sang pacar yang kemudian ia serahkan untuk diadopsi kepada orang lain. Karena pada saat itu, di usianya yang masih muda, Marianne menganggap bahwa dirinya masih belum mampu untuk membesarkan anak tersebut. Kemudian di usianya yang ke-18 tahun, Marianne kembali hamil dengan pacarnya. Dan naasnya lagi, sebelum kelahiran anak keduanya ini, Marianne juga sempat diperkosa. Dan kemudian setelah Marianne melahirkan anak keduanya, lagi-lagi anak itu diserahkan untuk diadopsi ke orang lain. Karena memang keadaan Marianne ini tidak stabil dalam keadaan ekonomi maupun mental. Jadi ia memilih untuk menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi oleh keluarga yang lebih layak. Pada tahun 1972, Marianne bertemu dengan seorang pria di sebuah bar dan akhirnya mereka menikah. Dan kemudian pada tanggal 14 November tahun 1972 di usia Marianne yang 22 tahun, ia kembali melahirkan anak ketiganya. Anak ketiganya merupakan seorang anak perempuan yang kemudian dia beri nama Anna, dan kali ini ia tidak memberikannya untuk diadopsi. Kali ini ia berjanji pada dirinya sendiri akan merawat Anna apapun yang terjadi. Karena kini Marianne sudah memiliki Anna, jadi ia terpaksa harus membawa Anna ketika ia pergi bekerja. Bahkan meskipun Marianne kerja hingga larut malam, Anna akan terus di sampingnya. Kini Anna tumbuh sebagai gadis yang sangat ceria. Meskipun hanya hidup dengan keadaan yang sederhana, namun bagi Marianne, Anna adalah dunianya. Kini Anna sudah berusia 7 tahun dan pada saat itu, pada tanggal 5 Mei tahun 1980, pada pagi hari itu, Anna bertengkar kecil dengan sang ibu. Sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan bolos sekolah karena ia marah kepada sang ibu. Anna kemudian pergi ke rumah tetangganya yang bernama Klaus Grabowski, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai seorang penjual daging. Anna sering ke sana karena memang Klaus ini memiliki kucing yang Anna sangat sukai. Jadi Anna pergi ke rumah Klaus untuk bermain bersama kucing-kucing Klaus. Namun, Anna ini tidak pernah tahu kalau ternyata Klaus ini adalah orang jahat. Dia pernah didakwa atas pelecehan terhadap anak-anak kecil. Bahkan ia sempat menjalani terapi penyuntikan hormon untuk menekan hasrat jahatnya itu. Namun sayangnya ternyata dia meminum obat penawarnya secara diam-diam untuk membangkitkan kembali hasrat jahanamnya tersebut. Dan hari itu ternyata hari naas bagi Anna, di mana ketika Anna bermain di rumah Klaus, Klaus mengunci pintunya dari dalam. Dan selama berjam-jam Klaus menyiksa, melecehkan, bahkan mencekik Anna menggunakan celana milik tunangannya. Sampai akhirnya Anna tewas di tangan Klaus. Kemudian karena Klaus takut kejahatannya akan terbongkar, ia kemudian membungkus tubuh Anna dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kardus lalu membuangnya di dekat pinggiran saluran air. Namun yang namanya kejahatan pasti tidak akan bertahan lama. Tunangannya yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya melaporkan kejahatan Klaus tersebut kepada polisi. Dan kemudian polisi menangkapnya, dan selama penangkapan Klaus pun tidak berkutik sama sekali. Namun ketika di persidangan, Klaus malah memutarbalikkan fakta. Ia malah menuduh bahwa Anna lah yang merayunya. Dan Anna mengancam akan melaporkannya kepada sang ibu jika Klaus melakukan hal keji kepada Anna. Dan kemudian Klaus mengatakan karena dia takut akan dilaporkan ke polisi jika Anna mengadu kepada ibunya, makanya Klaus akhirnya membunuh Anna. Ia benar-benar seorang yang manipulatif. Bagaimana bisa ia menuduh seorang anak kecil yang tak bersalah atas semua kejahatannya?
Kalian bisa bayangkan bagaimana perasaan Mariana ketika ia mendengar nama putrinya difitnah di ruang sidang tersebut. Setiap hari Mariana duduk di ruang sidang tersebut, bahkan ia menyaksikan pembelaan dari orang yang telah membunuh anaknya dengan keji. Hatinya sangat hancur berkeping-keping ketika ia melihat orang yang membunuh putrinya masih sehat dan melakukan pembelaan, bahkan seolah-olah dia tidak berdosa dan tidak ada yang terjadi. Ia sangat hancur dan ia tak tahu harus berbuat bagaimana. Sampai akhirnya pada sidang ketiga tanggal 6 Maret tahun 1981, Mariana diam-diam masuk ke ruang persidangan tersebut dengan menyelundupkan sebuah senjata api yang ia masukkan ke dalam tas genggamnya. Di mana pada waktu itu pemeriksaan keamanan di ruang sidang belum seketat saat ini. Dan ketika sidang sedang berlangsung dan Klaus sedang berdiri melakukan pembelaan dan terus-menerus menodai nama baik Anna, dan saat itulah Mariana mengeluarkan senjatanya dan langsung menembakkannya ke arah Klaus. Total ada 8 kali tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran dan mengenai punggung Klaus. Dan saat itu juga Klaus tewas seketika di ruang sidang itu. Pada saat itu suasana persidangan menjadi sangat hening dan ketika ditangkap Mariana tidak banyak melawan. Dia hanya mengatakan, "Dia membunuh anakku. Aku ingin menembaknya di bagian wajah, tapi sayangnya hanya terkena bagian punggung dan semoga dia mati." Dan pada hari itu polisi langsung menangkap Mariana dan di kemudian hari bukan lagi Klaus yang duduk di bangku tersangka melainkan Mariana. Atas perbuatannya, Mariana didakwa atas kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan juga pembunuhan. Dan ketika berita ini menyebar ke seluruh dunia, orang-orang terpecah menjadi dua bagian, di mana ada yang membela Mariana karena dia membela anaknya, namun ada juga yang menyalahkan Mariana yang seharusnya tidak main hakim sendiri. Namun meskipun begitu, para orang tua ataupun ibu-ibu yang memiliki anak, mereka terus memberikan dukungan kepada Mariana. Ribuan surat dukungan datang ke penjara, bahkan banyak karangan bunga juga yang datang untuk mendukung Mariana. Karena mereka sebagai ibu pasti juga tahu apa yang dirasakan Mariana ketika melihat orang yang membunuh anaknya masih hidup pada saat itu. Pada akhir persidangannya, Mariana akhirnya berkata jujur, di mana ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang karena ia tak tahan terus-menerus mendengar nama Anna difitnah di ruang sidang oleh Klaus. Dan hakim akhirnya memutuskan bahwa kejahatan Mariana bukanlah pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan yang didasari oleh luapan emosi yang tak terbendung. Ia kemudian dijatuhi dengan hukuman 6 tahun penjara. Namun pada kenyataannya, Mariana hanya menjalankan 3 tahun penjara saja dan kemudian dibebaskan dengan alasan dia berkelakuan baik. Setelah bebas, Mariana kemudian pergi meninggalkan Jerman. Kemudian pada tahun 1985, dia menikahi seorang guru. Ia pernah tinggal sebentar di Nigeria sampai akhirnya kemudian dia pindah ke Italia. Di sana ia bekerja merawat orang sakit di sebuah rumah akhir hayat. Namun sayangnya takdir berkata lain. Pada usianya yang ke-45 tahun, Mariana divonis kanker pankreas yang sudah sangat parah. Dan kemudian karena ia mengetahui bahwa waktunya tidak lama lagi, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di mana tempat Anna dimakamkan. Bahkan sebelum meninggal, ia sempat melakukan wawancara terakhirnya di mana ia mengatakan bahwa ia tidak menyesal atas apa yang sudah ia lakukan. Ia melakukan hal tersebut demi kehormatan anaknya yang tak bisa membela diri. Dan akhirnya pada tanggal 17 September tahun 1996, Mariana meninggal di usianya yang ke-46 tahun. Kemudian ia dikuburkan di sebelah makam Anna. Dan akhirnya ibu dan anak tersebut kini bersatu kembali meskipun di dunia yang berbeda. Kisah Mariana bukan sekadar tentang tembakan di sebuah ruang sidang, melainkan kisah tentang cinta seorang ibu yang bahkan berani melanggar aturan itu sendiri. Kita boleh setuju ataupun tidak dengan tindakannya, namun ada satu hal yang tidak bisa kita sangkal, di mana rasa sakit kehilangan anak itu tidak akan pernah bisa diukur dengan kata-kata apapun. Dan di makam itu, nama mereka berdampingan, Anna dan Mariana. Seperti janji yang pernah dulu diucapkan oleh Mariana, di mana janji tersebut berbunyi, kita tidak akan berpisah selamanya.